Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dijauhkan dari virus dan didekatkan dengan yang serius. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Adi Setiawan dan kedua rekan saya Eriska Pangastuti dan juga Farah Apitandri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang propagation in a conducting medium atau gelombang yang merambat pada media konduksi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang yang merambat pada ruang hampa atau free space. Nah, di mana konduktivitas dan permeabilitasnya itu bisa dianggap nol. Nah, akan tetapi itu tidak berlaku pada gelombang yang merambat di media konduktif. Nah, oleh karena itu kita akan jelaskan, kita masuk ke materinya. Yang pertama dengan menggunakan persamaan Helmholtz 1.12 di mana del kuadrat plus k kuadrat ER itu sama dengan 0. Nah, kita ganti k kuadratnya oleh fungsi kompleks, maka kita peroleh k kuadrat itu sama dengan omega kuadrat nu dikalikan epsilon minus I sigma per omega sama dengan 0. Nah, dimana kita peroleh K-nya itu sama dengan N omega per C. Nah, dimana C-nya itu sama dengan 1 per akar nu epsilon. Nah, ketika kita operasikan, maka 1 per akar nu epsilonnya, akarnya naik menjadi omega akar nu epsilon. Nah, untuk menunjukkan bahwa persamaan pada media konduksi identik dengan turunan media non-konduktor, maka konstanta dielektrik epsilon diganti dengan konstanta dielektrik kompleks. Maka kita peroleh epsilon minus I dikalikan sigma per omega. Kemudian kita substitusikan persamaan 2.55 ini ke persamaan ini, omega akar nu epsilon. Nah, epsilonnya kita ganti dengan konstanta dielektrik kompleks. Nah, sehingga kita peroleh K itu sama dengan omega akar nu epsilon minus I sigma per omega. Nah, dengan mengganti indeks pembiasan oleh indeks yang kompleks, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, N sama dengan N dikali 1 minus IK, dan yang kedua, N sama dengan N1 minus IN2. Nah, ini persamaan 2.56. Nah, ini diingat-ingat. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana gelombang bidang merambat dalam media konduktif ini, maka dengan mengganti konstanta K, kita peroleh N omega per C itu sama dengan omega N per C 1 minus IK. Nah, ini kita substitusikan N-nya. N-nya diperoleh dari sini. N sama dengan N dikali 1 minus IK ini. Nah, kemudian jika kita berasumsi bahwa K sejajar dengan sumbu Z, maka gelombang bidangnya adalah E sama dengan E0 EIWT EXP minus I omega N per C 1 minus IK Z. Nah, kita kalikan, maka persamaannya menjadi E sama dengan E0 EXP minus omega NK per C Z EXP I omega T minus NZ per C. Nah, kita masih memiliki bilangan imajiner ini. Maka kita gunakan persamaan Euler di mana E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, kita gunakan pada persamaan ini, maka kita peroleh E0 EXP minus omega NK per C Z cos omega T minus KZ. Nah, kita ambil bilangan realnya saja, bagian realnya saja, yaitu cos omega T minus KZ. Di mana K ini tadi kita sudah peroleh dari persamaan di atas, yaitu omega N per C. Nah, dari sini ini kan kalau dikalikan masuk menjadi omega N per C, yaitu K. Nah, ini K ini bisa disebut dengan konstanta fase atau konstanta kepunahan, sedangkan omega N K per C ini
disebut dengan konstanta attenuansi. Nah, untuk mengevaluasi koefisien penyerapan NK dalam media elektromagnetik, kita memperoleh hubungan antara NK dengan sigma yang dapat ditulis ulang, yaitu N kuadrat sama dengan N kuadrat dikalikan 1 minus K kuadrat minus 2IK. Nah, atau C kuadrat per omega kuadrat. Ini dari persamaan 2.56. Nah, ini kita kuadratkan maka diperoleh ini. Dan demikian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eriska Pangastuti. Dari persamaan 2.54, kita dapat gunakan untuk mengekspresikan N kuadrat. Itu N kuadrat sama dengan C kuadrat mu dalam kurung epsilon min I sigma per omega. Ini merupakan persamaan 2.60. Kemudian dengan menyamakan real dan imajiner, sehingga kita peroleh N kuadrat dalam kurung 1 min kappa kuadrat sama dengan C kuadrat mu epsilon. Dan 2N kuadrat kappa sama dengan C kuadrat mu sigma per omega. Nah, dari dua persamaan ini, kita peroleh persamaan 2.61 yaitu N kuadrat sama dengan C kuadrat per 2 dalam kurung akar mu kuadrat epsilon plus mu sigma per omega plus mu epsilon. Kemudian persamaan 2.62 kita peroleh N kuadrat kappa sama dengan C kuadrat per 2 dalam kurung akar mu kuadrat epsilon plus mu sigma per omega min mu epsilon. Perkiraan besar kuantitas di bawah akar dalam persamaan 2.61 dan 2.62. Itu persamaan ini ya tadi. Dapat diperoleh menggunakan nilai tembaga di mana sigma sama dengan 5,8 kali 10 pangkat 7 mHoz per m dan N sama dengan 0,62 pada panjang gelombang atau lambda sama dengan 589,3 nm. Indeks refraksi kurang dari 1, ini N sama dengan 0,262, yang berarti kecepatan fase lebih besar dari kecepatan cahaya. Hingga dua suku di bawah akar menjadi mu sigma per omega sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dalam kurung 5,8 kali 10 pangkat 7 dikalikan 589,3 kali 10 pangkat min 7 per 2pi dalam kurung 3 kali 10 pangkat 8, sehingga mu sigma per omega sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 14 second kuadrat per m kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu mu epsilon sama dengan mu 0 kali epsilon 0 dikali n kuadrat. Dan dimasukkan nilainya jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dalam kurung 8,8542 kali 10 pangkat min 12 dalam kurung 0,62 kuadrat, sehingga diperoleh mu epsilon sama dengan 4,3 kali 10 pangkat min 18 second kuadrat meter kuadrat per meter kuadrat. Lalu dengan membandingkan besaran relatif kedua suku tadi, dapat kita ketahui pembenaran asumsi bahwa sigma per omega lebih dari epsilon dan membuat perkiraan berikut. N kuadrat kappa kuadrat berbanding lurus dengan C kuadrat mu sigma per 2 omega. Atau N kappa sama dengan C akar mu sigma per 2 omega. Ini merupakan persamaan 2.63. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, untuk menemukan kedalaman gelombang elektromagnetik yang dilemahkan ke 1/E dari energi aslinya saat merambat ke media konduktor, pada kedalaman yang dilambangkan dengan D ini, eksponen dalam persamaan 2.59 akan sama dengan 1. Nah, ini
persamaan 2.59 ya. Jadi omega per C N kappa D sama dengan 2pi per lambda 0 N kappa D sama dengan 1. Nah, kita keluarkan aja nih 2pi per lambda NK. Jadi D sama dengan lambda 0 per 2pi N kappa yang sebanding dengan atau berbanding lurus dengan lambda 0 per 2pi C. Ini kan NK sama dengan C akar mu sigma per 2 omega. Jadi kita masukkan ke sini. Sehingga lambda 0 per 2pi C akar mu sigma per 2 omega. Jadi kedalaman atau D sama dengan akar 2 per mu sigma omega. Ini merupakan persamaan 2.64. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farah Apitantri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell digunakan untuk mendapatkan persamaan gelombang ruang bebas dengan rumus nabla kuadrat E sama dengan mu sigma do kuadrat E per do T kuadrat. Kemudian persamaan Maxwell juga dapat digunakan untuk mendapatkan persamaan media konduktif dengan rumus nabla kuadrat E sama dengan mu sigma do E per do T plus mu E do kuadrat E per do T kuadrat. Meskipun bentuk kedua persamaan tersebut sangat berbeda, kami menunjukkan bahwa solusi gelombang bidang ada untuk kedua persamaan ketika konstanta dielektrik media konduktif digantikan oleh konstanta kompleks. Penggantian ini berarti menunjukkan bahwa sifat optik dari bahan konduktif dijelaskan oleh indeks bias yang kompleks dengan rumus N sama dengan N1 min IX. Gelombang bidang yang merambat dalam bahan konduktif tersebut memiliki amplitudo yang dilemahkan oleh eksponen E pangkat minus omega per C NKZ. Kemudian, indeks bias digunakan untuk menunjukkan kecepatan rambat atau medium relatif terhadap kecepatan rambat dalam ruang hampa dengan rumus N sama dengan C per V atau akar dari epsilon mu per epsilon 0 mu 0. Cahaya haruslah gelombang transversal dan besarnya medan listrik dengan medan magnet itu memiliki besar yang sama. Nah, untuk memahami materinya lebih lanjut, maka kami akan memberikan contoh soalnya. Yang pertama, pada frekuensi F sama dengan 10 GHz, Aquades dengan nu sama dengan nu0 dan epsilon sama dengan 20 epsilon 0 dengan diketahui konduktivitasnya atau sigmanya sama dengan 20 mol per M, tentukan persamaan vektor intensitas medan listrik arah sumbu X untuk gelombang yang merambat arah sumbu Z positif. Nah, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama ada frekuensi 10 GHz atau bisa kita tulis 10 pangkat 10 Hz. Nah, kemudian ada konduktivitas 20 mol per M, kemudian epsilonnya sama dengan 20 epsilon 0, kemudian nu-nya sama dengan nu0, di mana nu0-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7, dan epsilon 0-nya sama dengan 8,854 kali 10 pangkat minus 12. Nah, kemudian kita cari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah persamaan vektor intensitasnya. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa persamaan gelombangnya yaitu E0x E minus alpha Z cos omega T minus KZ arah sumbu X, ya kan? Nah, pertama kita cari dulu konstanta attenuansinya atau alfanya ini dengan rumus sigma per 2 akar nu per epsilon. Nah, kemudian kita masukkan dulu sigmanya 20, kemudian nu-nya kan nu0, kemudian epsilonnya sama dengan 20 epsilon 0.
kemudian kita masukkan new nolnya ini 4pi kali 10 pangkat minus 7, kemudian epsilon nolnya sama dengan 8,854 kali 10 pangkat minus 12. Nah, kita tinggal operasikan saja, maka diperoleh 10 kali 84,2 atau 842. Ini sebagai konstanta atenuasinya. Kemudian kita cari K-nya ini atau konstanta fasenya, di mana rumusnya K itu sama dengan omega akar nu dikalikan epsilon. Nah, kita masukkan saja. Omega kan sama dengan 2πf, di mana frekuensinya tadi 10 GHz atau 10 pangkat 10. Akar nu-nya nu 0 4pi kali 10 pangkat minus 7, kemudian epsilonnya 20 epsilon 0. Nah, epsilon 0-nya 8,854 kali 10 pangkat minus 12. Nah, kita tinggal hitung operasian saja biasa, maka kita peroleh K-nya sama dengan 936,6 radian per meter. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan awal tadi, maka kita peroleh persamaan vektor intensitasnya adalah E0x E minus 842Z cos 2 kali 10 pangkat 10 pt minus 936,6 Z. Nah, ini diperoleh dari omega T kan. Nah, omega itu sama dengan 2πf. Nah, maka diperoleh ini. Untuk contoh soal kedua, yaitu konduktivitas medium bahan tembaga sigma sama dengan 5,8 kali 10 pangkat 7 mho per m. Dan permeabilitas μr sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Henry per M. Tentukan kedalaman kulit atau skin depth untuk A, frekuensi 10 GHz, dan B, frekuensi 100 kHz. Ini frekuensi 10 GHz itu dapat ditulis dengan 10 pangkat 10 Hz. Nah, ini kita bahas dulu yang A, yaitu kedalaman kulit untuk frekuensi 10 GHz. Rumus yang digunakan yaitu delta sama dengan akar 2 per mu sigma omega. Nah, omega ini sama dengan 2πf, jadi delta sama dengan akar 2 per mu sigma 2πf. Nah, ini 2 ini kita coret saja, kita bagi 2 ini kan jadi 1, ini 1. Jadi akar 1 sama dengan 1, sehingga ini delta sama dengan 1 per akar mu sigma πf. Kemudian tinggal kita masukin nilai-nilai yang diketahui di sini. Delta sama dengan 1 per mu-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan sigmanya 5,8 kali 10 pangkat 7 dan pi yaitu 3,14 dan frekuensinya 10 pangkat 10. Jadi delta sama dengan 1 per akar 228,9 kali 10 pangkat 10 hingga delta sama dengan 1 per 15,12 kali 10 pangkat 5 hingga diperoleh kedalaman kulit untuk frekuensi 10 GHz adalah delta sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian untuk penjelasan soal 2B akan dijelaskan oleh Mbak Farah Apitantri. Untuk soal selanjutnya, diketahui konduktivitas medium bahan tembaga sebesar 5,8 kali 10 pangkat 7 mho per m dan permeabilitas sebesar 4pi kali 10 pangkat minus 7 h per m. Kemudian tentukan kedalaman kulit atau skin depth untuk frekuensi 100 kHz. Untuk menjawab soal ini, kita memerlukan rumus akar 2 per mu sigma omega, kemudian karena omega itu 2πf, sehingga rumusnya menjadi akar 2 per mu sigma 2πf, kemudian rumus tersebut dipecah lagi menjadi 1 per akar mu sigma πf. Kemudian untuk yang
telah diketahuinya tersebut disubstitusikan ke dalam rumusnya menjadi 1 per akar 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 5,8 kali 10 pangkat 7 dikali 3,14 kali 10 pangkat 5. Kemudian hasilnya menjadi 1 per akar 22,89 kali 10 pangkat 6. Kemudian hasilnya menjadi 1 per 4,7 kali 10 pangkat 3. Dan hasil akhirnya 2,09 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, itu soal-soal yang telah dibahas dan cukup sekian untuk kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.